Oke guys, jumpa lagi di channel gue, di channel Tokoyo, atau mungkin bisa dikenal dengan channel hobi kecil. Oke, kali ini gue mau coba unboxing salah satu Tamiya yang saat ini cukup populer. Ini baru keluar, baru rilis, yaitu Tamiya TRF 421 atau kita biasa sebut dengan Tamiya Racing Factory. Oke, sebelum gue unboxing mungkin gue mau sedikit cerita tentang TRF ya, Tamiya Racing Factory. Sebenarnya generasinya udah cukup panjang, dari sejak chassis itu berupa plastik dan metal, aluminium, kemudian mulai masuk merambah ke model berbentuk karbon. Mungkin mulai rame itu di TRF 416. Jadi kalau kalian pernah lihat ya, pernah dengar, jadi TRF itu pernah mengeluarkan versi 416 itu di tahun 2008, udah cukup lama sekali ya, hampir sekitar 10 tahunan lebih ya. Jadi di tahun 2008 itu memang sasisnya itu rendah dan komponennya itu sangat berkualitas tinggi. Jadi di situ kelihatan kalau memang dari sisi harga cenderung lebih mahal dan perlu perawatan sangat rutin, karena itu udah model yang sampai sekarang mungkin udah nggak rekomen ya. Jadi kalau TRF 416 itu beratnya sekitar 1450 gram. Lalu di tahun 2011 ya, 2011 kalau nggak salah ya, itu TRF mengeluarkan versi barunya di 417. Itu juga kelebihannya itu juga ada perubahan di sasis, tapi memang masih tergolong kaku dan komponen-komponen memang sudah diperbarui, tapi secara performa mungkin lebih baik, tapi untuk dipakai sekarang kayaknya kurang pas. Lalu mulai lagi merambah di generasi berikutnya di 418 itu tahun 2014. Jadi dari 2011 ke 2014 itu 3 tahun ada peningkatan performa ya. Standar beratnya berkurang ya, standar ya, perubahannya itu beratnya berkurang, suspensinya dibuat lebih lebih soft, namun kompleksitas lebih tinggi dalam perakitannya cukup sama sih dari dulu sampai sekarang. Tamiya rakitannya memang cukup kompleks. Lalu di versi berikutnya di Tamiya TRF 419 sama, itu lebih ringan juga dari yang 418, harganya memang masih tinggi pada masanya. Lalu beratnya itu 1450 gram. Jadi kalau ngomongin berat dari 418 dan 419, 417 itu beratnya sama, 1450 gram. Namun ada penyesuaian di Tamiya 420. Jadi TRF 420 ini mulai muncul model sasis karbon, kemudian suspensinya jauh lebih ringan dan lebih rigid, kompleksitas pengaturannya juga mulai sederhana, dan beratnya ini yang cukup dilihat adanya keberhasilan antara 418, 419 ke 420 itu menjadi beratnya 1380. Ada penurunan sekitar 70-an ya, 70 gram. Dan terakhir ini di TRF 421, ini teknologi terbaru, materialnya juga jauh lebih baik, performanya sangat kompetitif, dan ini di level internasional untuk tingkat race-nya. Cuman memang masih jarang banget karena ini keluaran tahun 2023 guys. Ini lagi banyak dicari, orang lagi banyak explore, kita lihat lagi banyak lihat apakah ini bisa disandingkan dengan levelnya X-Ray atau mungkin Yokomo yang MS1 atau mungkin BD12 atau mungkin kelas Mugen. Nah, dia lagi coba disejajarkan apakah dia bisa menjadi kompetitornya atau mungkin masih jauh di bawah mereka gitu ya. Untuk berat ini dengan 420 generasi sebelumnya itu hanya perbedaan 30 gram. Jadi ini di sekarang tuh di 1350 gram. Jadi lebih ringan. Dengan catatan tidak ada tambahan dari komponen aslinya guys ya, komponen bawaannya. Karena bawaannya ini karbon dan aluminium yang warna blue. Oke, langsung aja kita lihat proses unboxingnya. Ada apa aja sih di balik kardus TRF 421. Namun sebelum kita buka, gue pengen berkeliling dulu di kardusnya. Ada apa sih di balik kardus ini? Kita lihat guys. Sekarang kita mutar ke sekitar 180 derajat. Di sini ada informasi ya.
Ini lebih ke apa ya namanya, lebih ke mapnya, map instalasi. Jadi di sini ada jelas dijelaskan kalau di sini ada ultra short big bore. Ini ada apa namanya, dia pakai big bore untuk suspensi. Kemudian ini juga choose from one and two piece upper deck. Upper decknya udah model karbon ya guys. Kemudian identical length frontnya juga ini lebih smooth. Precision stabilizernya juga ini ada precisionnya, lebih precision. Ini kayaknya ada besi panjang kecil nih nanti nih untuk presisi ya. Rigid shape upper suspension rails. Jadi di sini ada suspensionnya yang lebih rigid. Nah, harusnya ini lebih rigid daripada sebelumnya. Kalau dilihat dari apa namanya tuh perubahan atau performance update-nya ya. Kita lihat di sini itemnya 42384 ini nggak berubah. Nah, kemudian isinya itu ada body equipment, sorry ini bukan isi tapi not include ya. Dia tidak include body, nggak ada, RC equipment lainnya nggak ada, baterai juga nggak ada, motornya nggak ada, bannya nggak ada, tire-nya juga nggak ada. Ini seperti chassis kosongan, tapi nanti kita bisa tambahkan ya guys ya. Lalu di belakangnya juga ada satu teks. Ini apa nih? Kita lihat nih guys. Apa sih isinya? Penasaran pasti kan? Kita lihat sama-sama ya. Di sini tulisannya totally Jepang. Di sini ada penjelasan mengenai two belt driven. Jadi ini four wheel drive TR421. Jadi ini penggerak roda depan dan belakang. Lalu di sini yang menjadi repair itemnya ada radio control unit 2 channel. Ada power source untuk baterai pack recharge, motor type 540 motor, kemudian wheelsnya 12 mili offset 0, 24 with medium narrow. Oke, di sini juga dijelasin bahwa ini produksi 2024. Jadi ini produksi pembuatan untuk Tamiya yang ini ya. Tapi kalau diperkenalkannya ini di tahun 2023 sudah diproduksi, mungkin belum masal ke beberapa negara ya, masih di area Jepang. Lalu dimasalkan di 2024 mungkin. Jadi kita baru bisa merasakan nih, baru bisa kita beli, kita coba milikin itu di 2024. Oke, langsung aja, kayaknya nggak perlu berlama-lama. Mungkin teman-teman udah penasaran ya kan, apa aja sih isi yang ada di dalam box TRF 421. Oke, kita buka dulu segelnya. Ini segelnya lem biasa sih guys. Oke, sebelum dibuka, ini sebenarnya pada saat beli ini ada plastik ya, dilapisi plastik. Tapi karena plastiknya udah gua open, gue penasaran sama isinya sebelum unboxing, jadi lihat dulu. Jadi sorry guys, gue agak maju selangkah. Oke, ada apa di balik box hitam dari TRF 421 ini guys? Ceng. Apa ini guys? Ini semua serba black. Sorry tapi ini agak susah dilipat nih yang belakangnya. Jadi gue harus pegangin kayak gini, rasanya pegel banget guys. Oke, gue ambilin aja satu-satu ya. Kita lihat apa aja yang menjadi isi dari box TRF 421. Di sini kayaknya kita udah ngeliat semua. Ini nggak perlu, nih kita simpan dulu. Lalu boxnya yang pertama ada, ini kita lihat ini. Apa sih ini? Lihat ya. Oh, ini banyak sekali isinya. Kita lihat satu-satu. Ini RC part back. Jadi kalau back container ini biasanya untuk bagian part depan ya. Nih, tapi nanti kita lihat aja guys. Gue juga takut salah nih, part depan atau belakang nih. Cuma di sini kelihatan bahannya memang aluminium, yang aluminium ringan. Kodenya 1940 6458. Oke. Nah, next yang kedua ada apa sih di balik? Ini RC part back juga. Ini lebih ke suspensinya. Ini nggak bisa dijelasin. This part back contain to component necessary to complete the assembly step indicate. Ini sama semuanya extra part. Ini juga ada
pelumasnya, oilnya untuk grease, kalau untuk supaya lebih licin. Nextnya kita lihat yang purple. Ini RC part pack juga khusus. Oh, ini jelas ini untuk suspensi. Ini asli original Tamiya ya guys ya. Kalau untuk suspensinya, ini damper oilnya juga dikasih warna birunya, biru mencolok mencereng guys. Keren banget sih ini birunya, sumpah. Jadi kalau kalian lihat nih, kalau kalian rasakan megang rasanya itu wow, enteng dan bagus, berkilau gitu ya. Ini ada 4, nggak dilebihin 1, jadi nggak ada cadangan. Jadi kalau hilang ya wassalam, kalian cari. Mungkin big bore-nya Yokomo bisa kali, agak-agak mirip ini. Ukurannya agak-agak mirip nih, karenya juga agak kecil mirip. Selanjutnya apalagi yang ada di kotak Pandora. Oh, ini agak besar ya. Ini RC part back untuk ini gearbox ini sepertinya guys. Ini soal kelihatan gear-gearnya di sini, lebih ke gearbox bagian belakang, ada oilnya juga. Nah ini ya gearboxnya nih, bahannya keren banget, keras tapi kokoh. Next ya apa, ini dia RC part backs yang bagian berikutnya ini. Oh, ini part tengah ya, ini ada upper decknya juga. Ini ada, oh sorry, ini untuk front decknya ada. Ini setahu saya ini tengah nih untuk baterai ya. Selanjutnya ada apa, kita lihat kotak Pandora. Sudah habis guys, itu ada guys ya. Ini frontnya untuk busa depan standar. Ini kunci-kunci guys. Jadi ini plastik pertama, back pertama. Kita lihat yang kedua, ada apa lagi sini. Ini lebih ke sasis ya, sorry bukan sasis, tapi ini support sasisnya. Nah, nanti kita lihat pemasangannya guys. Dan berikutnya ini dia. Ini sasis karbon, ini high quality from Tamiya ini guys. Jadi kalau yang gue baca untuk karbon terbaik saat ini ya TRF 421. Tapi kalau gue lihat-lihat model karbonnya persis dengan karbonnya Yokomo sih. Tapi ya mungkin mereka satu family kali ya. Ini upper deck model apa namanya 4WD ini nanti. Jadi kelihatan nih dinamonya nanti di sini. Oke, ini kita taruh di mana ya, sini deh. Selanjutnya apa yang belum ini guys, tuh kelihatan sendiri guys ini. Oke, ini tata caranya nggak usah. Ini untuk 4WD nya nanti di tengah. Ini standar, ini dekalnya. Ini garansi guys, sepertinya garansi. Oke, lanjut aja, kita coba lakukan pemasangan. Tapi sebelum gue melakukan pemasangan, jangan lupa like, subscribe, and comment di channel gue supaya gue lebih semangat lagi untuk bisa unboxing Tamiya atau mungkin RC berikutnya guys. Oke, thank you semua. Mungkin untuk unboxingnya sampai sini dulu. Setelah itu di part kedua gue mau coba pasang, jadi kalian bisa lihat cara pemasangannya dan jadinya seperti apa. Pasti kalian penasaran kan? Oke, thank you semuanya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Tamiya channel gue. Sampai jumpa lagi di channel gue Tokoyo dan Hobi Kecil. Thank you semua.